Boleh di close kali ya? Oke, sip. Oke. Nah, pertama kali setelah kita instalasi kemarin, kan munculnya begini nih. Jadi daftar apps-nya muncul kan ya. Oke. Di sini kita bisa install apps atau modul yang kita butuhkan saja, ya. Oh, sorry, ada yang masuk. Oke. Jadi di sini sudah ada apps ya. Nah, kemarin kita sudah coba install ya. Ini ada sales ya yang sudah kita install. Lalu untuk kebutuhan supply chain dan penjualan serta operasional umum dari perusahaan, ya kita bisa mungkin install dari ini sudah otomatis ya invoicing ini. Bagaimana kita membuat invoice ya dan bill. Lalu pasti kita butuh inventory. Ini modul yang paling pokok dalam model supply chain. Supply chain itu kan ya secara simpelnya kan kita mulai dari proses purchasing, lalu production, ya purchasing, lalu manage inventory, kemudian apakah langsung mau dijual atau di production, diolah lebih lanjut, lalu di store lagi ke inventory, lalu ada proses distribusi ya dengan cara sales gitu ya. Lalu ada proses pembayaran atau penerimaan piutang ya, pembayaran hutang dan penerimaan piutang. Oke. Nah, di sini kelihatan modul-modul apa saja yang sudah berhasil kita install. Kemarin itu sudah ada sales. Nah, waktu kita install sales itu ya, dia otomatis install Discuss, dashboard, invoicing. Lalu barusan kita install ini inventory. Nah, oke. Lalu kita akan butuh untuk proses supply chain butuh ini, purchasing ya, kita aktifasi ini. Ya, oh yang diinstal, oke, sebentar. Yang diinstal itu sales, inventory, purchase, itu dulu. Jadi sales, inventory, purchase-nya. Oke, sudah bisa? Pak, dia lupa email sama password masuknya kemarin, Pak. odo@odo.com. Oke, Pak. Oke ya, baik. Jadi kita sudah punya ini ya, invoice sales, dashboard. Oke, baik kita coba cek satu-satu deh. Instalasi awal ketika install sales itu, dia akan membawa atau modul pertama kali diinstal apapun biasanya itu pasti dia instalkan ini Discuss. Ya, Discuss ini umumnya adalah chatting ya, untuk chatting dengan user lain yang ada di dalam sistem kita. Jadi kan ada user lain tuh bagian penjualan, pembelian, bagian gudang, bagian accounting, finance dan billing ya. Macam-macam bagian. Lalu ada banyak user kan ya. Usernya ada si A, si B, si C. Itu bisa kita chatting di sini. Kita bikin channel atau grup gitu ya. Kemudian kita direct message kemana gitu ya. Oke. Nih, bisa tambah invite people segala macam. Nah, ini saya tidak akan bahas ini langsung ya gitu ya. Tidak akan bahas ini lebih lanjut. Ini bisa dicobakan aja bagaimana chatting. Kalau mau chatting sih sebenarnya kita harus bekerja dalam satu server yang sama supaya kelihatan komunikasi kan gitu ya. Nah, tapi itu hanya bisa kita lakukan di labor ya. Kalau di sini bisa juga caranya kita harus sewa server jadinya ya. Kita sewa server lalu kita rame-rame login ke situ lalu kita berkolaborasi role play bermain peran itu baik itu sebagai ya tergantung proses bisnis yang mau kita pelajari ya. Ada yang sebagai supplier, dan sebagai customer, ada yang sebagai gudang, accounting dan macam-macam. Oke. Baik, lalu itu Discuss ya untuk komunikasi. Bahkan kita sebenarnya bisa video meeting loh di sini ya. Ya, kita bisa meeting di sini. Jadi nggak usah pakai
pakai Zoom atau apa, di sini ada meeting, bahkan voice juga bisa kalau nggak salah ya. Jadi tinggal dibuat aja. Kalau udah channel Pak, izin Pak, Abang Kasri lagi nunggu apa Pak untuk join? Oh iya, sorry ya. Kasih ya Pak. Oke. Oke, udah masuk ya, aman ya. Oke. Nah, ini sama seperti grup ya, administrator gitu ya. Oke. Nah, kalau mau cari orang ya tinggal cari aja siapa usernya di sini. Coba kalau nggak salah kita punya user yang lain loh di sini. Ya. Kita coba di setting, lalu ambil user, kan ada 2 user nih ya. Ada Mark Demo satu lagi ya. Role-nya sebagai user, kalau yang kita login odo.com itu adalah si Michel admin ini, administrator gitu ya. Nah. Oh, login 2 gitu ya. Oh, oke. Boleh. Oke. Nah, yang demo ini username-nya demo, password-nya demo. Oke, baik. Misalnya nih, dari sini tadi kan simak demo ya. Kalau kita mau discuss, mau chatting, nih kita cari mark demo, klik hello, bagaimana status pekerjaan order kembalian 001 gitu ya. Nah, ini kan berarti kan saya kirim message langsung ke dia nih, direct. Nah, dia akan muncul di sini kan, direct message. Harusnya muncul di mark demo juga nih. Oh nih, muncul satu kan. Ini dari mark demo, muncul satu sini. Oh, bagaimana status ya? Udah, ini biasalah. Ya, ngapain saya ngajarin chatting juga kan? Oke. Jadi fungsi-fungsinya gampang ya, bisa dipahami. Nah, baik. Kita beralih ke ini. Nah, ada dashboard juga. Ini ada dashboard. Ya, dia akan menampilkan informasi terkait ya sales order. Nah, ini kita karena punya data contoh sampel ya. Jadi dia udah ada datanya, yang ada informasi yang bisa kita tampilkan. Ini contoh itu produknya apa, sales ordernya, quotation-nya siapa, customer-nya, sales person siapa, revenue-nya berapa, dan seterusnya. Oke. Yang terkait sales ya, quotation order, ini produk. Kalau mau lihat dari informasi produk, nah, invoicing, nah ini ya, terkait invoice ini nilainya value, masalah ya. Kemudian top invoice-nya, ini statusnya belum dibayar ya, tanggal, customer-nya siapa, dan seterusnya. Bahkan bisa ditampilkan dalam bentuk informasi map ya gitu ya, geografik. Oke. Nah, ini jarang-jarang ya. Nah, kalau untuk yang umum kita pakai kan biasanya terkait sales, lalu ada ini sales ya. Ini sales. Di sini akan menampilkan, jadi layar kerjanya kita pahami cara berpikirnya Odoo atau bagaimana Odoo menampilkan user interface itu umumnya akan seperti ini ya. Dia akan tampilkan list gitu ya. Dia akan tampilkan list, di sebelah kiri ini ada action button-nya untuk apakah mau bikin dokumen baru, approval gitu ya. Biasa di sini nih. Ekspor impor data biasa sini nih.
Lalu di bagian tengah ini selalu ada nih untuk searching ya. Bagaimana kita memanage atau menampilkan data atau mencari data yang ada di sini. Nah, misalnya ini kan, ini sudah filter berarti ya. Ini sudah ada filternya. Kalau kita hilangkan filternya, ini kelihatan ya sekarang di filter hanya yang my quotation aja. Berarti kita hanya tampil dokumen yang hanya kita yang membuat. Nah, kalau kita close ini berarti kan akan muncul seluruh dokumen intinya. Ya. Kenapa bisa? Ya karena kita adalah administrator ya, administrator. Jadi administrator bisa aja. Kalau simak demo salesnya juga my quotation, tapi kalau kita close tidak bisa menampilkan ya, tidak bisa menampilkan dokumen orang lain. Apalagi dokumen administrator kan. Jadi karena dia hanya user biasa, dia hanya bisa lihat dokumen dia sendiri. Jadi gitu. Oke. Nah, di sini ya cukup intuitif ya ininya. Bagaimana kita menggunakan search ini. Jadi kalau mau difilter langsung ada quotation, my quotation, ini quotation, artinya seluruh quotation ini SO. Atau kita mau filter berdasarkan tanggal di create ya, mau di bulan April segala macam atau custom. Nah, tanggal berapa dan segala macam gitu ya. Lalu ini kalau mau difilter. Setelah filter tuh masih bisa kita grouping gitu ya. Jadi filter kita group. Misalnya kita group berdasarkan salesperson. Nah, maka dia akan muncul grouping gini nih. Ya. Ternyata seluruh dokumen tuh cuma dibuat 2 orang, si Mark Demo dan Michael Admin gitu ya. Lalu detailnya bagaimana ya? Tinggal ini ada 317 tinggal ditarik aja tuh. Nah, tinggal dibuka dia akan muncul. Nah, terus kalau mau lihat ini kan status ada nih. Ini sudah jadi SO, ini masih quotation. Jadi alurnya dari quotation ke SO, ke delivery, lalu ke invoice gitu ya. Lalu ke receipt. Persis seperti yang kita pelajari di accounting information system. Jadi kalau mau lihat dokumennya tinggal double klik aja sih. Dokumennya ya. Nah, kalau kita sudah di jendela dokumen, otomatis search-nya hilang ya. Artinya kita sudah bekerja dalam satu dokumen. Search itu akan diganti dengan ini nih. Tombol-tombol namanya tombol cerdas lah istilahnya ya. Jadi di sini akan muncul nih informasi kalau memang sudah pernah ada delivery gitu ya. Artinya sales order kita ternyata sudah ada delivery-nya. Dan status dokumen itu sudah muncul di sini nih. Apakah masih quotation, apakah sudah terkirim, lalu sekarang, nah berarti ini sales order ya, sudah menjadi SO. Ya, nah. Oke. Ini apa ini? Oh ya, Mark Demo. Oke. Nah, di sini kelihatan ya kalau statusnya sudah SO, artinya kan ini sudah dikonfirmasi ya, udah valid gitu ya. Ini dokumen nggak bisa kita ini kan, apa namanya, nggak bisa lagi kita edit lagi gitu ya. Harusnya nggak bisa nih. Oh bisa juga ya. Masih bisa editing ini ya. Padahal ini sudah delivery. Ya, udah delivery. Delivery tapi belum terkirim juga kayak WH out tapi barang not available. Ya, barang nggak ada nih. Jadi nggak bisa divalidasi harusnya, coba. Nah ini kan invalid intinya ya. Oke. Baik, itu sales ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kita lihat dulu lah apa-apa aja modulnya. Lalu ada modul sales, ada purchase ya untuk pembelian incoming. Prinsip kerjanya sama, mirip sekali dengan SO tadi, penjualan tadi. Cuman di sini dia sudah kasih ini nih, semacam dashboard lah. Beda sekali dengan ini kan. Ini mah biasa-biasa aja, nggak ada yang sesuatu yang wah lah di sini. Kalau purchase dia ada ininya, ada purchase baru, RFQ send, ada statusnya lah ya.
Semacam dashboard lah ini. Nah, ini misalnya kita mau filter by PO, gitu ya. Jadi hanya yang status purchase order aja yang mau ditampilkan. Tapi kalau mau tampil semua, nah di sini muncul nih ada RFQ yang sudah terkirim, lalu sampai jadi PO. Contoh mana yang sudah pernah kita delivery ya, coba lihat. Delivery ada nggak ya? Nah, di baris sini masih ada lagi tombol atau kolom untuk menampilkan kolom yang dibutuhkan ya. Jadi ada vendor reference yang belum ditampilkan, bayarnya siapa, source, untext, total, billing status. Nah, boleh juga sih. Billing status ini nothing to bill, artinya ini belum bisa di bill gitu. Karena masih RFQ ya. Artinya barang belum dikirim. Lalu ini contoh dokumen 1 PO ya. Ini masih dalam bentuk PO. Tapi kita belum apa namanya? Belum terima barangnya kayaknya. Karena belum muncul di sini kan delivery. Belum muncul delivery. Ini barangnya. Oke. Itu untuk purchase. Lalu ada, nah ini masalah pergudangan di inventory. Ya. Dalam inventory itu ada proses receipt, ada proses pengiriman. Jadi penerimaan, ini pengiriman. Ya, pengiriman. Kemudian di mana daftar produk gitu ya. Nah, di sini bisa lihat nih. Ada 4 yang akan di-receive. Berarti dari PO tadi ada 4 yang akan di-receive. Kita bisa lihat lagi di sini siapa yang bertanggung jawab, effective date-nya, operation type-nya. Nah, statusnya ready ya. Ini dia mau datang barang. Cuman kan kita belum terima nih. Belum terima barangnya. Nah, mana yang sudah diterima ya kita bisa matikan aja ini kan karena yang coba ready aja kan. Nah, ini masih draft malah. WH-in masih draft. Berarti belum divalidasi. Nah, ini contoh nih, source dokumennya apakah sudah diterima? Ini belum lihat ya. Nah, ini belum divalidasi kan. Artinya ini barang quantity demand 20 tapi belum divalidasi karena ya belum selesai proses penerimaan barang. Nah, ini inventory. Purchase tadi sudah. Nah, ini yang terakhir nih, yang paling pokok juga. Muara dari transaksi. Di invoice ya. Kita membuat invoicing di sini. Nah, di sini daftar invoice ya, invoice atau receipt. Ini dia. Invoice lalu receipt. Ya, kalau mau dicentang bisa tuh. Ini muncul semua. Nah, ini coba lihat ini bill ya. Ini apa aja bisa kita lihat, accounting date, tanggal jatuh tempo, source dokumen, referensi, sales person, sales team, activity company-nya, teksnya, mandunya, status sudah oke. Nah, ini statusnya sudah di post ya. Artinya bill-nya sudah jadi. Ini return invoice ya. Jadi dari kode ini bisa ketahuan nih RINV ini berarti return. Return invoice ini berarti retur penjualan nih biasanya nih ya. Ya, ini barang dikembalikan nih. Ketika barang dikembalikan kita muncul ini nih, punya outstanding debit. Ya, punya semacam deposit lah jadinya. Deposit hutang jadinya. Tadinya
informasinya apakah dalam bentuk tabular seperti ini, data, detail. Seperti ini. Oke. Ini daftar barang. Di sini ada jelas berapa sales price, harga jual, berapa harga pokok, berapa quantity yang tersedia di tangan saat ini, berapa forecast. Forecast ini biasanya quantity on hand-nya itu ditambahkan dengan rencana pembelian, ya barang yang akan kita tunggu, yang sudah ada ordering PO-nya, lalu dikurangi dengan rencana pengiriman yang sudah ada delivery ordernya. Nah, itulah forecast ya. Ini contoh nih. Kenapa on hand-nya 33, tapi forecast-nya 138. Ini kenapanya bisa kita lihat di sini nih. Nih, forecast. Ya. Ini smart button istilahnya, tombol pintar yang menampilkan informasi yang relevan dengan dokumen yang terkait di sini. Misal ini kan produknya kabinet door ya. Kabinet door itu kalau pilih lihat forecastingnya, ini bisa lihat sini nih. Nah ini kenapa muncul 138 itu gara-gara ini nih, di tangan 33 ditambah dengan barang yang sedang kita order, ya masih masuk, mau menunggu barang masuk, dikurangi dengan outgoing. Outgoing ini kan berarti kan sales yang sudah kita buat tapi barang belum dikirim. Jadi dia anggap barang yang mungkin tersedia ya untuk diolah itu 138. Ini yang forecast. Simpel sekali rumusnya. Oke. Oke. Daftar produk tadi. Nah, ini. Kemudian untuk memanage inventory ya, saya sepertinya lebih suka bikin sendiri lah produk baru ya. Kita bikin produk baru. Caranya bikin new aja di sini, new product ya, klik new. Lalu di sini buatkan produknya apa. Sesimpel itu ya. Misalnya apa ya kira-kira? Komputer PC lah ya misalnya ya. Atau handphone lah, handphone yang paling gampang. Oppo. Oppo apa? Oppo smartphone. Nah, gitu aja lah ya. Lalu ketika kita sudah mengentry data, biasanya muncul ini ya. Nih, tombol yang ini nih. Ini tombol untuk simpan. Ya, save manually. Ini untuk cancel. Ini simpan di cancel ya. Kalau ini kan berarti ada apa namanya tools lain lah yang bisa kita ini kan ya. Kita mau duplikasi, arsip atau edit properties. Sampai umum kita pakai yang ini. Nah, ketika mengisi informasi produk ya, kita dihadapkan pada pilihan produk yang kita punya ini apakah nantinya akan dijual atau akan dibeli atau dua-duanya. Nah, karena kasusnya kan ada saja produk yang hanya untuk dijual saja. Artinya apa? Tidak perlu dibeli. Kenapa? Ya contohnya ada perusahaan manufacturing. Kalau manufacturing kan produk barang jadi itu hanya dijual, tidak pernah dibeli, ya. Sebaliknya kalau di produk di perusahaan manufaktur ada tipikal barang atau inventory yang sifatnya hanya purchase saja, dibeli aja, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Dan memang tidak ditujukan untuk akan dijual. Nah, kalau dicentang dua-duanya ini sudah jadi seperti perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang ya artinya barang yang dibeli itu juga yang dijual. Nah, nih kalau dia perusahaan dagang ya, kita contoh Oppo ya, Oppo smartphone kita beli barangnya ya udah. Artinya kita beli iya, jual iya. Tapi kalau kita adalah PT Oppo-nya sendiri yang memproduksi, berarti kan cuma jual aja ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk mengisi data, kita harus
pastikan seluruh tab-tab ya, tab-tab ada di sini kan ada atribut ya. Ini general, atributnya, salesnya, purchase-nya, inventory-nya. Ini terkait dengan nanti proses-proses yang terkait dengan produk ini gitu ya. Nah, misalnya kita isi dulu lah di bagian general information. Di general information ini Odoo mengelompokkan ya tipe produk yang kita daftarkan ini menjadi 3. Ada yang tipenya goods, ada yang service, ada yang combo. Ini ya. Apa aja kita bisa lihat nih. Kita bisa dekatkan kursor ke tanda tanyanya, kita lihat. Produk type itu goods are tangible material and merchandise you provide a service is a non-material product by you provide. Artinya kalau combo berarti kan produknya itu gabungan ya, dia goods dan service gitu ya. Jadi combo. Seperti itu. Kalau jasa, ya jasa aja. Kalau goods, jasa masih bisa di-purchase juga. Purchase jasa, jual jasa, ya bisa-bisa aja. Combo berarti cuma di sales aja. Kalau goods, bisa purchase, bisa di sales. Oke? Nah. Lalu kita akan muncul lagi ini nih. Nah, invoicing policy ini ngapain sih? Invoicing policy ini seperti bahasa Inggrisnya yaitu kebijakan invoicingnya, kebijakan faktur. Artinya kapan faktur itu bisa terbit. Berdasarkan apakah faktur bisa terbit. Di sini ada 2 pilihan. Order quantity atau deliver quantity. Jadi artinya kalau kita mau berdasarkan order quantity, pada saat SO atau PO kita sudah bisa bikin faktur. Tapi kalau kita pilih deliver quantity berarti faktur pembelian maupun penjualan itu hanya bisa dibuat kalau barang sudah kita kirim atau sudah kita terima. Oke. Dan ya umumnya ya tergantung kebijakan perusahaan sih sebenarnya. Tapi untuk yang ini kita coba deliver lah ya, deliver quantity. Artinya kita hanya bikin faktur setelah barang terkirim atau kita terima. Lalu di sini yang paling penting untuk supply chain dan manajemen inventory itu apakah inventornya mau tracking. Ya, di tracking. Artinya apa? Kalau track inventory ini kita aktifkan, ini memungkinkan kita mengetahui barang-barang itu mau di manage seperti apa, disimpan di mana lokasinya. Ya, ada lokasi di situ. Lokasi itu bisa di gudang dan di gudang di lokasi di mana lagi gitu. Artinya dalam gudang ada rak, ada kamar atau ada apa. Nah, itu bisa di-track seperti itu. Kalau kita aktifkan track inventory, artinya kita menggunakan fitur yang memungkinkan kita memanage dan mengatur bagaimana barang-barang itu disimpan dan diambil. Jadi ada picking policy, ada storing policy, dia storable-nya. Jadi ada aturan mungkin. Jadi kalau sudah bagus manajemen gudang ya, manajemen inventory-nya, ini harus diaktifkan. Jadi nanti ini memungkinkan juga kita menggunakan barcode ya atau macam-macam lah lokasinya seperti apa gitu. Sehingga setiap barang bisa di tracking dengan presisi gitu. Oke. Nah, dalam track inventory ya bagaimana kita men-tracknya? Quantity kah? Lot kah? Atau serial number? Nah, ini ya. Yang paling umum dipakai quantity karena hanya men-track
Misalnya beras tinggal berapa, kuantitasnya apakah karung, apakah kilogram, gitu doang. Tidak akan sedetail kalau kita melakukan tracking berdasarkan lot atau bahkan serial number. Ya. Nah, kalau smartphone ini biasanya ada serial numbernya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan produk yang akan kita manage gitu. Contoh misalnya kalau serial number gimana tuh? Berarti dia punya serial number. Jadi barang Oppo smartphone ini keluarnya serial number. Ketika dibeli mesti dimasukkan serial number, ketika dijual juga mesti dimasukkan serial number. Jadi betul-betul detail. Kalau lot ini berarti kita punya lot, barang kita jual, ini lokasinya di lot berapa gitu. Dalam satu kelompok barang. Seperti itu ya. Lalu ini ada yang paling umum quantity. Kita pakai metode yang paling gampang, quantity. Oke, kemudian ini quantity on hand. Jadi kalau memang ada informasi saldo awalnya berapa, ya tinggal dimasukkan aja berapa quantity on hand. Ini bisa diisi? Oh bisa ya. 0 tadi ya. Ini harga jual, ya handphonenya dalam ini dolar gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diabaikan dulu aja. Mata uang nanti bisa kita ganti jadi rupiah atau apa gitu ya. Anggaplah dijual, kita gunakan rupiah, harganya anggaplah 4 juta gitu ya, harga jual. Ada sales tax nggak gitu ya? Ini terkait, ini nggak ada kayaknya. Belum ada sales tax. Oke. Kalau kita create, ya PPN penjualan ya. Persentase tipenya sales, nilainya 10%. Ya. Oke. Save. Nah, ini PPN penjualan berarti 4.400.000 ya. Kalau mau dimasukkan pajak. Kalau ada lagi pajak berikutnya bisa di-create lagi ya. Nah, misalnya ada PPh 22 dan segala macam. Ini cost-nya berapa harga pokok? Berapa harga beli? Pajak penjualan, pajak pembelian, nah, bisa juga kita tambahin. Belum ada ya. PPN penjualan ya. Sama 10%. Simpan. PPN pembelian enggak? Oh iya, sorry. Cash more. Oh iya, sorry, salah ini. Ini sama aja berarti tadi ya. Gak ada ya. Coba saya matikan dulu. Oh iya, baru satu ya PPN penjualan. Oke. Kita tambah create. Ya. Paid in ya, pajak masukan ini ya. 10%. Oke. Ada kategori kalau ada yang lagi di motor. Oke. Ini kategori. Kategori nanti kita bisa bikin macam-macam kategori di sini ya. Jadi barang itu bisa kita kategorikan. Contohnya kategorinya sebagai expense. Apa yang expense? Contohnya service lah. Bisa di expense ya. Ya, ada furnitur dan segala macam. Kalau belum ada ya bisa aja kita pakai tanpa kategori dulu bisa. Nah, barcode kalau memang ada barcode-nya. Ya. Lalu ini kalau kita multi company bisa kita atur apakah visible to all atau hanya perusahaan tertentu saja. Gitu ya. Lalu terkait atribut. Nih ya, atribut. Barang itu bisa kita munculkan atributnya.
Yang menjadi atribut tuh biasanya warna, apa lagi ya? Edisi misalnya. Misal kalau Oppo smartphone tuh mungkin atributnya warna merah, warna coklat kayak gitu ya. Atau yang spek, bisa juga sih speknya yang memori 256 atau 16512 kayak gitulah. Nah, bisa kita buat seperti itu. Ya contoh misalnya kita buatlah warnanya. Nah, ini ada brand, ada size, ada shoe, ya ini sepatu ya. Color lah, yang paling gampang color lah ya, warna. Oke, ada white, black, gray, anggaplah warna white gitu ya. Lalu ada black, ada gray lah. Oke, jadi nanti kita memungkinkan kita mau jualnya barang spesifik sampai ke warnanya. Jadi nanti kita tahu tuh stoknya mana aja yang masih ada warnanya bisa ketahuan. Tapi kalau nggak dibeginikan ya kadang-kadang kita warnanya kita lihat dulu berarti manual lihatnya. Oke, lalu nanti di bagian salesnya bagaimana ini akan dijual. Nah biasanya jarang diisi. Kecuali kita mau isi juga di contoh bagaimana kalau barangnya itu kita tawarkan barang lain gitu ya. Nah ini dia optional produk ya. Nah, ini tagging, deskripsinya, ya bisa macam-macam deskripsinya mau di ini kan. Boleh sini buatnya misalnya barang, nah, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya, kayak gitulah. Nanti akan muncul nih quotation description. Jadi kalau untuk barang ini nanti ini akan muncul barang ini tidak bisa ya. Barang ini yang sudah dibeli untuk barang ini tidak dapat dikembalikan. Dia akan muncul di quotation nanti. Oke, berikutnya terkait purchase. Ini salesnya ya. Purchase-nya, nah kita bisa tambahkan vendor yang menjadi prioritas di sini. Ya, kalau ada vendor, kita punya vendor, prioritasnya siapa gitu ya. Nah, itu bisa kita pilih lah. Ya, daftar vendor kan ada nih ya. Kontak gitu ya. Ya. Misal nih, kita bikin new. Vendornya company, perusahaan ya. Ini perusahaan. Jadi PT Oppo Indonesia. Nah, anggaplah gitu ya. Oh, coba lihat. Apa yang Oh, ada Indonesia Oppo Elektronik ini yang benar nih. Oke. Oke. Kalau kita okekan seperti itu, dia bilang nih dia akan cek data realnya. Ya, ke internet dia akan cek data realnya. Partner PT Indonesia Oppo Elektronik kan dia punya database nih. Ini bisa dia cari. Dia bilang ini tidak mungkin begini, ya udahlah. Gitu ya. Nomor ininya ya. Kalau kita save pet numbernya tidak valid katanya kan? Ya udah. Kita bikin aja sendiri lah. Oppo Indonesia aja. Simpan. Yes. Ini nggak usah. Dah, oke. Ini ada anggapan kita punya vendor prioritas pertamanya selalu disarankan ke Oppo. Kalau punya beberapa vendor boleh ya, ada Oppo 1, Oppo 2 terserah lah, gitu ya. Nah, nanti kita bisa kasih tahu tuh quantity berapa, unit price-nya berapa kondisi ini gitu ya. Nah, kalau di vendor bills ya, vendor bills-nya maunya bagaimana? Nah, tadi di sini kan invoicing-nya artinya pada saat dijual nih, berdasarkan delivery quantity. Pada saat beli, kita juga bisa mau receive atau mau order, bisa dipisah ya. Nah, kebetulan ini dia pakai receive juga. Boleh juga kalau mau pas di order minta bill langsung boleh.
Tapi di sini saya pilih yang pakai receive quantity. Lalu berikutnya, ini kalau ada purchase bisa dibuat juga purchase execution-nya. Ya. Apa ya kira-kira? Harap periksa barang gitu ya pada saat diterima. Gitu ya. Inventory-nya ini terkait apa? Responsible-nya siapa? Ukurannya berapa? Ini bisa kita isi sesuai dengan kondisi. Ya. Apa juga deskripsinya segala macam. Nah, kalau sudah kita simpan. Kalau sudah simpan Izin, Pak. berarti Untuk purchase tadi berapa kuantitinya ya, Pak? Sama oh unit price-nya. dinolin aja. Oh, Karena nol. kan ini kan masih vendornya ya. Kita belum Oke. beli ini. Ya, oke, baik. Baik, Pak. Oke. Secara garis besar begitulah kita mengisi produk, informasi produk di dalam modul inventory-nya Odoo. Oke. Terus bagaimana kita lakukan ordering ya? Nah, kalau untuk purchase, ini sudah ada barangnya ya. Kalau kita cek sekarang kan dia punya ini informasi smart button banyak sekali nih. Ini terkait varian ada berapa. Ini terkait forecastingnya. Berarti on hand-nya masih 0, forecast 0. Ini dokumen-dokumen yang pernah terkait dengan ini. Apakah sudah ada? Ya, ya ada dokumen ya. Belum ada. Ya, ada e-booknya, legal notice, segala macam gitu ya. Contoh. Pak, maaf Pak. Di saya kok nggak ada tombol save-nya ya Pak, yang pada saat nyimpan Oppo smartphone tadi. Harusnya ada yang di atas, yang itu, yang panah awan itu. Nggak ada. Yang ada cuman gerigi itu Pak. Oh, berarti sudah disimpan itu berarti. Oh, udah kesimpan itu ya? Ya, berarti udah simpan itu. Oke, Coba aja cek Pak. lagi. Ya, coba aja cek lagi. Cara ceknya gimana Pak? Ambil di sini, di produk. Produk. Udah muncul nggak yang ini? Oppo mana Oppo nih? Nggak ada Pak. Oppo. Oh, udah. Oppo smartphone 3 varian. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ini terkait dokumen yang berkaitan dengan produknya, ya bisa buku manual atau apa, bisa diuploadkan di sini ya, caranya diupload atau apa gitu ya. Lalu ini pernah di-purchase, ada berapa aja PO-PO-nya, ini sold yang pernah dijual. Lalu ini proses reordering rule, ini nanti kita belajar lah yang cerita bagaimana replenishment-nya otomatis dalam supply chain. Lalu ini movement, jadi berapa in, berapa out gitu ya. Ya belum ada kan. Baik, kita coba lakukan proses ordering lah ya. Hari ini kita belajar orderingnya aja. Kita ambil di proses ordering dimulai dari purchase berarti ya, purchase. Lalu untuk memulai membuat order, kita bikin new, sesimpel itu ya, new. Nah, di sini akan muncul nih, vendornya mau kemana di order gitu ya. Kita tadi ordernya ke Oppo. Nah, ini dia. PT Oppo Indonesia. Yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau mau lihat detailnya kan ada di sini nih, bisa dilihat internal linknya. Nah, order deadline-nya otomatis nih dia buat hari ini juga nih, tanggal segini gitu. Nah, kapan mau expected arrival? Ya, diharapkan hari ini juga boleh. Ya. Kemudian deliver itu kemana? Nah, ini delivery. Ya, delivery berarti kan ke perusahaan kita sendiri kan, di bagian receipt. Nah, ini akan bisa banyak nanti ya. Kalau kita punya banyak bagian penerimaan atau gudang. Misalnya kita punya 10 gudang, mau di receipt di mana? Di gudang 1, gudang 2, gudang 3. Nah, ini gudang ini. Sehingga nanti si vendor
tahu tuh mau dikirim ke gudang yang mana. Ya perusahaan kita mungkin PT apa nih, My Company San Francisco. Ya kebetulan San Francisco, tapi gudang di San Francisco ada 10 dan lokasinya bisa jaraknya jauh-jauh gitu ya. Daripada salah-salah kirim, nah mending memang harus diisikan di sini di mana nanti barang tersebut akan diterima. Kemudian baru kita ini currency ya, ini reference. Nah, reference apa sih? Nah, reference ini bisa informasinya bebas yang memungkinkan kita melakukan tag lah, tag ke order kita ini. Jadi nanti pada saat matching invoice-nya kita gampang. Ini yang order siapa gitu. Atau orderan atas penawaran yang mana kan gitu ya. Nah, bisa kayak gitu juga. Bisa macam-macam nih. Dan memang kalau nanti pada saat proses running ini, sistem seperti ini, sebaiknya ini diisi, di memudahkan pekerjaan kita mengidentifikasi nanti bukti-bukti yang terkait dengan order ini. Ya. Misalnya begini deh. Order atas penawaran diskon 25%. Wah, kan keren juga ya. Karena jarang-jarang ada yang 20% gitu ya. Nah, kita masukin nih. Produknya tadi ada Oppo kan. Ini dia. Nah, Oppo-nya itu akan muncul nih, Oppo-nya yang white, yang black, atau yang gray. Anggaplah kita ambil yang white gitu ya. Nih. Kelihatan ya. Coba lihat nih. White warnanya ya. Harap periksa barang saat terima. Ini otomatis muncul ya. Otomatis tadi yang kita ketik itu muncul di sini nih. Dan di sini bisa kita edit ya. Untuk kasus yang ini. Tapi secara default dia akan muncul seperti itu setiap kali produk ini dipilih. Anggaplah kita order gini ada 5 lah gitu ya. Harga belinya normalnya di 3 juta. Lalu kena PPN. Nah, tadi janjinya kan ada diskon nih. 20%. Ya udah, kita bisa aktifkan diskon. Ini ada kolom yang belum kita aktifkan di sini nih, diskon persen. Nah, ini dia ya. Karena ini tadi ada penawaran diskon, ya udah kita masukin diskon 25%. Nah. Jadi 5 kali 3 15, lalu dipotong dengan 75%, berarti kan dipotong dengan 25%, artinya ya 75% ya, berarti di kalkulator benar gak dia? Harusnya benar dong. 0,75 kali 15. Ya dong, 11.250 ya. Gak mungkin salah lah. Lalu kita ambil yang warna Oppo yang grey lah. Ya, grey kita beli 6. Ya, harga sama. Ini juga diskon ya 25%. Oke. Ya, cuma 2 macam kita beli. Warna putih dan warna grey. Harga sama, harga beli. Terkena PPN. Ya. Nah, ini masih bisa kita hilangkan kalau mau nggak pakai PPN. Nah, di sini kelihatan nih tax 15%. Tunggu. Ini kenapa dapatnya tax 15%? Padahal tadi ada tax 10% kita pakai kan? Tapi jumlahnya 10%, Pak. Oh iya, 10% ya? Kan dari 24.750. Iya, benar-benar.
Tapi Cuma dia tulisannya bilang, kenapa 15% ya, Pak? nah ini dia karena dia ngikutin peraturan Indonesia terbaru itu 14%. Tapi ya nanti ini flow nih berarti flow. Kita lakukan setting lebih lanjut nanti. Oke, ini sudah. Jadi begini aja sih bentuknya kita bikin RFQ, request for quotation atau permintaan pembelian. Nah, kalau ada informasi lain tambahan terkait dengan RFQ ini, kita bisa tambah di sini nih. Informasi lainnya apa sih? Pembelinya siapa? Dokumennya kan secara defaultnya kan dia isi kan siapa yang entry kan ya. Siapa yang entry. Nah, kita bisa aja sih. Dari atas nama si Mark Demo bisa aja kayak gitu ya. Lalu apa? Payment terms ada nggak? Ya. Anggaplah ini netnya 30 hari deh. Kan gitu ya net. Ini penjualan foreign domestik. Ini domestik lah ya. Lalu company-nya di mana, source-nya apa? Ini terkait dengan Incoterm ini commercial terms, ya kan? Ini jarang dipakai. Ini location. Berarti nanti ini umumnya informasi tambahan aja. Tapi payment terms itu kalau mau diisi ya di sini, ya. Next kita balik ke produk. Nah, di sini kita bisa tambahkan terms and condition-nya. Ya. Jadi misalnya di sini nih apa sih waktu quotation-nya apa, terms and condition-nya apa. Ya. Boleh diisi di sini. Bebas. Kalau sudah, kita bisa simpan ini, save ya, save manual. Lalu ada pilihan apakah mau kita kirim ini RFQ atau langsung kita confirm. Yang paling penting itu sebenarnya confirm order ini, ya. Kalau ini dia akan send ke email nanti, ya, emailnya atau dalam bentuk apalah RFQ ini. Tapi biasanya kita ini mau dikonfirmasi. Kalau dikonfirm, nah ini ada satu receipt ya. Tadi sudah confirm ya. Ketika dikonfirm RFQ, dia akan berubah menjadi ini. Jadi RFQ kalau sudah dikonfirm dia akan menjadi PO, purchase order. Barulah ini yang akan dikirim kepada si vendor. Nah PO ini ada kontrolnya, quantity yang kita order sini. Yang kita receive yang sudah datang ada belum ya? Belum lah karena kan masih request for, masih PO kan. Nah, PO ini normalnya kita send ke si vendor kita. Ya, kalau mau di send PO nih. Nah, ini saya belum install ini ya. Ini kalau mau pakai ini kita bisa install dulu WKTML to PDF-nya. Oke. Baik. Ini dia. Di Windows. Ini ya, 64 bit. WKTML to PDF. Ini kita klik. Download. Ini dia. Ya. Install dulu. Yes. Agree. Install. Close. Oke. Mau nggak tuh? Coba ulang lagi. Send PO. Cannot be created. Kita kayaknya mesti service-nya diulang lagi kali ya. Saya close dulu ya. Tapi tadi udah dong. WKTML to PDF. Iya.
Atau jangan-jangan yang paling baru ini nggak ngedetek ya? Jadi juga nih. Tapi nanti intinya WKTML itu penting untuk Odoo agar bisa menampilkan dokumen atau report dalam bentuk PDF ya. Mungkin saya restart dulu servisnya kali ya. Service, kemudian kita ambil Odoo. Ini dia Odoo server 19. Ini klik kanan, lalu kita restart. Dia akan restart servernya. Berharap server ini akan membaca yang barusan kita install tadi, si WKTML tadi. Coba ini di refresh. Oke. Bisa nggak SNPO? Unable to find WKTML to PDF di sistem. Wah, udahlah. WKTML to PDF ORG 64 bit. Ngaruh nggak Pak? Belum di logout belum nggak Pak? Ngaruh nggak Pak ya? Logout dulu kali ya? Oke. Nah, tadi kita punya purchase kan nih. 27 sekian, ini kan PO-nya sama aja. Kayaknya dia belum ini nih. Belum nyambung sama Odoo-nya. Oke, nanti ini bisa di print ya. Ini bisa aja kita print. Ya, HTML. Kan jadi begini nih. Kita print ke apa gitu, kita kirim ke vendor. Lalu vendor akan mengkonfirmasi kan. Nah. Oke. Kalau sudah dikonfirmasi berarti kan nanti barang datang tuh. Sebenarnya tugas bagian purchase cukup sampai di sini aja sih. Ya, cukup sampai di sini aja. Kenapa? Karena nanti yang akan terima barang itu adalah bagian gudang. Ya, bagian gudang. Jadi bukan bagian purchase lagi. Nah, bagian gudang. Tapi nanti kan muncul nih Pak, kenapa ada tombol receive di sini? Karena kita adalah administrator. Kalau administrator itu dia seluruhnya akan muncul tombolnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek. Bagaimana kalau barangnya datang? Otomatis nanti kan dia si truk itu yang mengantarkan barang, dia akan membawa dokumen namanya delivery order, perintah pengiriman atau kurir lah yang mengantarkan. Yang biasanya Pak barang datang, kami dari ini, kami mengantarkan barang, ini PO Bapak itu PO nomor sekian, kami antarkan barang itu. Atau bisa juga dia akan menggabungkan beberapa pengiriman menjadi satu. Ya. Mungkin kita kemarin mengorder 200. Nah, ya kan kemarinnya lagi udah 200, tapi ya pengiriman daripada dia boros dia kirim langsung aja sekaligus gitu ya. Jadi bisa ya dia gabung di situ. Nah, bagian gudang inventory gitu ya. Ini inventory. Bagian gudang dia akan melakukan pengecekan di delivery order kan. Di receipt. Ya kan, proses receipt. Nah, ini coba lihat nih ada 5 yang akan di receipt nih. Ada 5, termasuk di sini ada PT Oppo. Ya, PT Oppo nih. Ini bisa nggak kita lihat product availability efektif, oke. Ya. Jadi PT Oppo itu harusnya datang schedule-nya tomorrow. Ya, tomorrow. Jadi besok cek lagi. Nah, yang akan datang hari ini ya ini nih contoh nih wood corner. Ya, segala macam. Ini kalau kita cek nih kenapa PO-nya sekian, deadline-nya itu 12. Schedule date-nya 12. Ya, karena dibuat seperti itu ya. Tapi kalau barangnya datang, ternyata hari ini datang, ya,
Dia muncul nih Oppo Smartphone White harap periksa barang pada saat diterima. Nah, dia muncul lagi di sini. Jadi pada saat ini si petugasnya date schedule-nya kan April kan. Serial number-nya ada nggak ya? Nggak ada ya. Ya. Nah, pada saat barang ini datang, demand sekian, kuantitinya bisa kita atur nih berapa yang betul-betul datang. Contoh nih, white ini memang datang 5, tapi ternyata yang gray ini yang datang cuman baru 3 misalnya. 3 datang. Ya bisa dia juga nanti datang 6 tapi 3-nya rusak, kita langsung balikin tuh bawa langsung aja lah. Kita nggak terima kan gitu. Jadi kita bisa langsung nih bikin quantity yang datang ini 5, betul nih 3 yang datang. Artinya ini masih ada tersisa orderan kita. Kalau sudah oke, ya, kita bisa validate ini. Nah, coba lihat. Kalau barang ada yang kurang datang, maka dia akan detect di sini nih. Apakah akan dibuatkan back order ulang karena kita sudah proses ya less product than the initial demand. Jadi tadinya minta 6, datangnya 3 kan, kita proses cuma 3. Apakah mau create back order jika akan mengharapkan pemrosesan terhadap sisa produk tersebut di belakang hari gitu ya. Anggaplah kita terima aja yang 6, yang 3 ini. Kita bisa pilih nih apakah create back order atau no back order. Atau kita batalkan proses ini gitu ya, discard. Oke, untuk ini saya coba tanpa back order ya, no back order. Oke. Dan statusnya itu sudah selesai. Nah, di sini otomatis peak-nya tercentang. Quantity yang terterima sekian, demand-nya 6, cuma 3, ini demand 5, kebetulan juga quantity yang datang juga 5. Nah, selesai, itu aja. Proses bagian gudang, dia menerima barang. Nah, kalau sudah diterima, tentu pekerjaan gudang itu dia akan menyimpan barang sesuai dengan aturan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pengen lihat move-nya, seperti apa sih pergerakan barangnya? Ya ini nih. Oppo-nya 5, ini gray-nya 3. Nah, oke. Ada lagi nggak tuh? Nggak ya. Oke. Jadi dokumen WH, warehouse, in, berarti masuk nomor sekian. Ada 2. Movement-nya yang pertama ini. Udah. Gitu doang ya. Nah, kalau kita cek sekarang, ada produk. Atau ginilah, sorry. Kita punya produk ini. Ini dia, Oppo Smartphone. Di sini on hand-nya itu kebetulan white ya. Nah, ini white. Jadi jangan bingung juga, ini kan cuma Oppo Pak, kan cuma 5 ya. 5 yang white ya. Dia akan lihat seperti ini nih. On hand-nya 5. Incoming belum ada, outgoing. Jadi ini belum ada order, dia juga belum ada sales order. Ya udah yang bisa dipakai cuma 5 gitu ya. Lalu coba lihat lagi produk ini ya, Oppo Smartphone. Kalau kita lihat di sini Oppo Smartphone begini aja, dia akan bilang ini 8 loh. Ya 5 tambah 3 tadi ya. Tapi kalau pengen lihat varian, nah di sini dia akan detailkan. Yang color white itu 5, black 0, gray ada 3 gitu ya. Jadi makanya totalnya 8. Nah ini kalau mau lihat total ininya. Yang menarik juga di sini ada cost. Ya. Dia bilang cost-nya 0. Kenapa 0? Harusnya kalau secara akuntansi perpetual dong ya, tapi
Ini cost-nya 0. Artinya apa? Ini dia menggunakan sistem periodik. Sistem periodik ini. Nah, ini dia. Yang white tadi harganya berapa tuh? 3 juta kurang sekian, kurang diskon dong. Ya, kurang diskon. Nah, kalau kita menggunakan periodik, kita mau nggak mau harus atur ininya, cost-nya. Oke? Oke. Sekarang bagaimana caranya kita memunculkan invoice? Ya, memunculkan invoice. Coba lihat. Bagian purchase. Bagian purchase itu ada PO ini tadi ya 12 juta sekian. Dan sudah ada receipt-nya. Ini barang sudah validate ya. Kalau pengen lihat move-nya ada move-nya tadi ya. Kita back. Nah, di sini sorry. Salah. Mana tadi Oppo? Nih. Di versi 19 ternyata tidak ada tombol untuk meng-create bill, tapi hanya ada tombol upload bill. Artinya apa? Kita hanya bisa menginput bill kalau dari sini, kalau ada dokumen PDF atau apanya yang memungkinkan kita untuk upload billnya. Ya ini kita disuruh pilih billnya yang mana gitu ya. Nah ini belum ada ini ya. Ini kalau kita print ini ya. PKTML tadi ya. Sebenarnya dia bisa baca ini nih. My company, oh ini purchase order. Kalau kita punya bill, harusnya di sininya adalah PT Oppo Indonesia-nya muncul di sini. Ya. Nah, nggak mungkin dong kita create sendiri bill kita upload kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Di versi 19 ini gitu ya. Ada PO, ini dia. Kita centang ini. Lalu kita klik ini. Ya. Di versi 19 begini caranya. Jadi bagi yang kemarin sudah ada belajar ini, Odoo versi 18 atau 17 dan sebelumnya, kita memang bisa create bill. Ya. Tapi di sini udah nggak seperti itu lagi. Kita pilihannya cuma upload atau kita centang di sini. Di sini ada status kan waiting bill, artinya kita sudah bisa terima bill. Kenapa? Karena barang tadi delivered quantity kan orderingnya. Kalau delivernya sudah jalan, berarti kita tinggal create bill. Nah, ini kita centang di sini, lalu ini kita create bill. Nah ini dia nih. Dalam bill, di sini udah muncul vendor begini ya, vendornya siapa, segala macam gitu ya, tanggal billnya, tanggal 11 gitu ya. Counting date-nya tanggal sekian. Lalu paymentnya 30 hari, currency USD gitu ya. Ya udahlah, tadi kan memang currency USD ya. Oke, ini teksnya. Ini kenapa bilangnya 15% ya? Nah, ini masih bisa diedit loh sebenarnya. Ya, teks ini. Angkanya. Angkanya udah 10% lah, Pak. Ya, 10% ya. Karena tadi kan kita pakai PN 10%. Cuma ini teks 15 ini karena di settingan Odoo di Indonesia tuh menurut dia 15% teksnya. Tapi oke lah nanti kita ada tempat mengedit teks sih sebenarnya. Oke. Nah, ini sudah. Kalau ada nomornya, misal nih ya. Billnya ini Oppo ya. Saya pengen namanya Oppo. Kalau memang ada nomornya bisa ditulis di sini ya. Apa nomor? Kalau enggak ngikut ini aja. Dan biasanya memang ada nomornya
ya. Nomornya pasti unik berdasarkan PT Oppo ini. Kalau sudah ini sudah di-create, udah benar, kita tinggal confirm. Nah, sudah muncullah bill. Ini ya. PO, coba produk order. Ini ya, si PT Oppo, ini apa ini? Ini dokumen ya. Ini satu bill, ini invoice, ini SO. Ini SO nih. Ini purchase. Ini SO, purchase, bill. Ya, invoice, bill segala macam. Di sini kelihatan nih kalau si dengan PT Oppo ini kita punya satu purchase, ini ada dua ya. Ini satu purchase, ini satu bill. Nah, kalau mau lihat PO-nya ini sama ini informasi perusahaan ya. Dia nggak masukin ke sini ya. Kita mesti gini nih, invoice-nya berapa? Oh, invoice salah dong. Bill yang ada dong. Ya, ini dia. Invoice itu penjualan, bill adalah pembelian. Nah, ini ya. Nilainya sekian. Ini kalau kurang lebar, ini bisa kita lebarkan seperti si Excel. Nih gitu ya. Ini muncullah tanpa pajak, di luar pajak, setelah pajak. Statusnya sudah posted. Mau ditampilin ini accounting date-nya boleh. Apalagi tadi ya. Udahlah currency udah ya. Amount due, currency, status. Ini ya, ini bisa diatur. Nah ini. Oke. Berarti sudah ada bill di sini. Purchase ya. Ini tadi nothing to bill. Sorry. Ini fully bill. Sekarang jadi sudah fully bill. Artinya sudah ada bill dari si vendor. Kalau ini udah selesai nih berarti ya. Nothing to bill. Nah, bagaimana tuh kalau sudah fully bill? Berarti kan kita sudah masuk ke invoice. Ada nggak ya? Kita punya bill di sini, vendors bills. Nah ini udah muncul nih. Ini ya bill 2026 sekian. Kalau dilihat ini. Nah kalau mau dibayar ya tinggal diklik pay-nya aja. Pembayaran. Yang penting itu adalah di dalam bill itu kita pastikan kuantitas barang kita itu sesuai dengan yang kita terima. Ya, ini dia nih. Nah, di mana kontrolnya? Ya ini, ya. Ada PO nggak? PO sebentar. Ya ini kan nomor PO-nya. Kalau pingin lihat berapa yang diorder, berapa yang diinikan itu kita cek ke ininya. Di purchase, lalu kita ambil ini. Ini dia nih informasinya. Ya. Quantity di order, yang receive-nya 5 dan 3. Tadi 6 kan, ini 3. Yang di bill sudah 3. Berarti sudah terbit bill-nya. Jadi ini sudah. Jadi bagi orang yang kerjaannya di RFQ, dia sudah bisa kontrol di sini nih. Oh, sudah di billing. Oke, alhamdulillah gitu ya. Dan smart button-nya juga udah muncul di atas, ya. Vendor bill-nya sudah ada, tinggal klik gitu ya. Lalu yang receiving-nya sudah ada, sudah pasti ya. Dia tidak akan bisa masukkan bill sebelum di receive. Nah, sekarang kita balik ke produk. Produknya sudah ada. Mana tadi tuh? Purchase. Oppo, mana Oppo tadi itu? Ini dia. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Anggaplah kita mau nambahin gambar gitu ya. Oppo Smart
smartphone. Kita namain gambar lah ya. Nah, anggaplah yang inilah. Oppo. Ini saya save iMac aja lah ya. Save iMac. Download. Oppo. Oppo White tadi namanya. Oke. Kita tambahin aja. Ini ya. Tambahin di download. Ini dia Oppo White. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita simpan. Kita cek lagi produk. Nah, di sini sudah ada nih gambar handphone ya, smartphone. Oke. Produk. Kita ambil di inventory, report, stock. Nah, ini kalau kita mau lihat laporan stock reportnya. Ya, contoh tadi itu Oppo nih ya. Nah, dia akan pecah tuh. Kalau dalam laporan inventory, Oppo smartphone itu dipecah sesuai dengan varian. Ini ada white gitu ya. Bahkan nanti ada varian dan subvarian. Bisa jadi white ini ada yang 8256, ada yang 16512, atau yang 1 tera bisa. Jadi nanti white-nya white yang mana dulu gitu ya. Kalau masih ada varian berikutnya. Nah, ini kelihatan ya kalau Oppo smartphone-nya yang white itu ada 5 nih ya, free to use 5 nih, ini free to use 5. Di tangan 5. Lalu yang black nggak ada, yang grey tadi ada 3 ya, free to use 3. Oke, saya kira itu dulu penjelasan secara umum terkait dengan supply chain dulu. Kita ceritanya dari incoming dulu ya, pembelian, receiving sampai dengan bill-nya muncul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Pak. Oke. Ya, halo? Oh, pakai data contoh dulu. Pakai data contoh. Ya. Kita coba belajar ini dulu. Nanti sampai waktunya kita nanti belajar yang kosongan. Ya, oke. Baik. Izin Oke, Pak, yang oh ya. memasukkan image tadi saya ketinggalan Pak. Tadi di mana ambilnya ya Pak? Maaf. Oh, di produk.